Oke, menurut saya itu akan menghadapi kompleksitas komplikasi, komplikasi Hmm. hukum dan politik ya. Meskipun kita anggap itu sebagai upaya Pak Prabowo untuk menindaklanjuti komitmennya memberantas korupsi. Tapi komplikasi hukumnya akan timbul karena undang-undang kita yang berlaku sekarang itu tidak ada istilah memaafkan koruptor. Ikan itu busuk dari kepalanya, maka diberhentikan semua. Diberhentikan semua tanpa ampun, lalu diganti dengan pejabat-pejabat baru, dengan undang-undang baru. National Pardon. National Pardon itu Hmm. pengampunan nasional. Udahlah, kamu Ya. diampuni, tapi besok kamu besok kamu jangan korupsi lagi. Begitu korupsi lagi, kamu nanti potong leher, misalnya gitu. Hmm. Dihukum mati. Itu yang sekarang ini. Jadi niat baik Pak Prabowo harus kita ini kita sambut, tetapi itu akan menimbulkan kompleksitas hukum dan itu menurut saya tidak bakalan jadi sih. Gimana sih cara ngaturnya? Coba Anda bayangkan ngatur gimana? Hmm. Siapa yang harus menerima laporan dan masa penyelesaian hukum diam-diam gitu? Harus hati-hati. Saya sementara ini pada posisi menyambut baik pernyataan Pak Prabowo sebagai komitmen, ya, sebagai penegaskan komitmen kali, tapi saya tidak setuju dengan solusinya. Itu akan menimbulkan kekacauan hukum. Percaya dengan saya. Jadi kalau memaafkan diam-diam itu bukan negara tuh namanya. Kalau memaafkan diam-diam itu organisasi pengajian kali ya. Eh, itu jadi RUU aja sejak dulu. Saya beritahu ya, saya informasikan lagi. Ya. RUU perampasan aset itu pada tahun 2018 itu sudah disetujui untuk disahkan oleh pemerintah dan DPR, hanya satu pasal waktu itu. Yaitu Hmm. terjadi perbedaan antara Kejaksaan Agung, Kementerian Keuangan, dan Kemenkumham. Lalu aset ini mau dikelola di mana? Kementerian Hukum dan HAM punya rumah perampasan rubasan namanya, rumah barang rampasan. Kejaksaan Agung punya juga penyimpanan perampasan aset. Menteri Keuangan punya Dirjen Kekayaan Negara. Itu Hmm. waktu itu hanya satu pasal itu, bukan pasal itu setengah pasal lah. Siapa yang ngelola? Itu macet belum disahkan. Okay. Tapi secara konseptual, amnesti dan abolisi itu bukan untuk pengampunan sembarang pengampunan terserah presiden. Karena ada akuntabilitasnya, ada tujuannya. Semua konsepsi hukum dalam konstitusi itu pasti ada prinsip-prinsip yang basisnya adalah negara hukum. Dan pengampunan koruptor itu malah merusak negara hukum kita. Oke. Tapi saya mencoba untuk memahami ya apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Begini, bisa jadi ya di tangan presiden itu ada data ya di mana sektor sumber daya alam kita itu dikorupsi cukup luar biasa, sangat masif begitu. Dan uangnya itu tidak ada di Indonesia, uangnya itu dibawa keluar Indonesia. Jadi di tangan Pak Prabowo atau presiden itu sudah punya data orang-orang yang membawa lari dari kejahatan sektor sumber daya alam dan dia katakan, hey maling, kira-kira kan begitu, hey maling, gitu kira-kira begitu ya. Kalau bahasa sekarang itu koruptor, hey maling, lo kembalikan, kira-kira begitu. Kalau nggak lo kembalikan, awas lo. Jadi mungkin presiden sudah punya data seperti saya katakan tadi. Nah dia tinggal ingatkan itu orang-orang itu. Bahkan saya mendengar ya sayup-sayup saya dengar nama-nama juga sudah ada di tangan presiden. Itu sayup-sayup saya dengar bahwa orang-orang yang membawa uang hasil kejahatan korupsi di sektor sumber daya alam dan tujuan pemberantasan, maksud saya tujuan pemidanaan dalam tindak pidana korupsi apa sih? Kita kaji dulu, apakah sekedar mau dapat uang negara balik atau mau memberantas korupsi sampai ke akarnya. Kalau cuma mau sampai aset negara, harta negara itu balik, seperti kata Bang Nasir Jamil tadi, silakan ajukan undang-undang RUU atau undang-undang perampasan aset. Tapi bukan dengan sekedar mengampuni, karena akuntabilitasnya nyaris tidak ada. Menurut saya, tujuan dari sistem pidana korupsi kita adalah untuk memberantas tindak pidana korupsi itu. Jadi tidak bisa main diampunkan begitu saja, karena nanti akan juga menimbulkan celah-celah korupsi dan kolusi lagi.
Ya, maksud beliau itu baik dan satu langkah sistematik dan cepat untuk menyelesaikan persoalan korupsi yang ada di tengah masyarakat kita ini yang sudah kita berantas sekian lama dari tahun 70-an sampai sekarang, tapi hasilnya tidak terlalu menggembirakan. Bahkan indeks persepsi korupsi kita itu tidak banyak berubah, bahkan makin kurang baik dari waktu ke waktu. Dan tugas kita sebenarnya adalah memperbaiki indeks persepsi korupsi itu dan sekaligus juga kita menegakkan hukum secara efektif dan kemudian efisien dan kemudian menyadarkan orang atas kekeliruan perilakunya. Dan yang paling penting kita mengembalikan aset recovery, mengembalikan uang negara yang kata Pak Prabowo tadi itu telah mereka curi. Nah, itu yang sebenarnya menjadi target utama dalam bahasa seorang presiden yang harus dimengerti oleh seluruh rakyat. Ya, maka bahasa beliau itu ya yang taubat kita maafkan. Ya, kami sebagai pembantu-pembantu beliau yang menangani persoalan hukum, ya kami harus merumuskan ucapan maksud beliau itu ke dalam bentuk satu langkah hukum yang sistematik dan dibenarkan oleh sistem hukum yang berlaku di negara kita. Niat baik Pak Prabowo mau memanfaatkan taubat harta yang dicuri dikembalikan itu, nah kami memikirkan langkah hukumnya. Mungkin kami akan menyusun draft keputusan presiden tentang amnesti dan tentang abolisi. Nanti orang-orang yang misalnya terlibat korupsi, sedang disidik, sedang dituntut di pengadilan, dikasih abolisi atau dikasih amnesti apabila mengembalikan kerugian negara yang dicuri. Atau orang sudah dipidana, sudah dihukum, sudah disuruh mengembalikan kerugian negara. Oh masih ada, oh Pak saya diadili mengganti rugi uang penggantinya misalnya 1 Agustus 2025. Ya. Setiap orang yang merasa melakukan tindak pidana korupsi, baik sedang di proses penyidikan, baik yang dituntut sedang diproses di persidangan, ataupun yang sedang divonis, yang mengembalikan kerugian negara selambat-lambatnya 1 Agustus tahun 2025 di amnesti. Nah, kalau orang itu 1 Agustus dia tidak, padahal dia korupsi, dia tidak menyerahkan kerugian, mengambil kerugian negara, dia ditangkap. Ini supaya penegakan hukum korupsi itu ada gunanya bagi rakyat. Karena di uang dikembalikan masuk APBN, bisa ngasih subsidi, bisa ngasih beasiswa segala macam. Tapi kalau cuma orangnya ditangkap ini masukin penjara, ya perusahaannya jadi bangkrut, terjadi pengangguran, negara nggak dapat pajak, cuma hukum orang doang. Ya, apa yang kita manfaat, apa yang kita terima dari itu, kita perlu nggak ada apa-apa. Jadi pendekatan Pak Prabowo itu sejalan dengan UN Convention Against Corruption yang seharusnya sudah kita ubah undang-undang korupsi kita itu pada tahun 2006. Tapi sampai hari ini ya sekian lama nggak dikerjakan. Baru sekarang kita mau kerjakan sih. Ya mudah-mudahan ya dapat memperbaiki upaya kita dalam memberantas tindak pidana korupsi di negara ini.